Selamat pagi, Sobat Komsos Tanjung Karang, juga pendengar setia Radio Suara Wajar. Hari ini, Senin 1 Mei 2023, menjadi hari yang istimewa bagi Gereja Katolik Indonesia, terkhusus bagi umat Allah di Keuskupan Tanjung Karang. Karena pada hari ini, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo atau yang akrab kita sapa Monsinyur Afin akan ditabiskan menjadi Uskup Tanjung Karang. Saat ini saya bersama tim Komsos Tanjung Karang sudah berada di area Gereja Katolik Ratu Damai Teluk Betung, Bandar Lampung, yang menjadi lokasi misa perayaan Ekaristi Tabisan Episkopal Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Kami akan meliput situasi terkini di Gereja Ratu Damai ini.
Ekaristi Tabisan Uskup ini akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Adapun tamu undangan yang hadir pada perayaan Ekaristi ini kurang lebih berjumlah 1.500 orang. Bagi saudara-saudari yang belum berkesempatan untuk menghadiri perayaan Ekaristi ini secara langsung, bisa melihat tayangan langsung live perayaan Ekaristi ini dalam channel YouTube Komsos Tanjung Karang, atau juga bisa mendengar relay dari 96,8 FM Radio Suara Wajar. Saudara, Monsinyur Afin akan ditabiskan oleh pentabis utama Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, didampingi oleh Monsinyur Aloysius Sudarso dan Monsinyur Cornelius Sipayung. Saudara, marilah kita saksikan video profil Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmodjo. Bapak Suci telah mengangkat seorang uskup untuk Keuskupan Tanjung Karang. Beliau adalah Reverendus Dominus Vincentius Setiawan Triatmodjo. Namanya Vincentius Setiawan Triatmodjo. Lahir di Sindang Jati, 5 April 1971. Anak ketiga dari 9 bersaudara. Buah hati dari pasangan Paulus Mikael Sukidi dan Maria Magdalena Sutarti. Mereka tinggal di Sindang Jati, Kecamatan Kelinggi, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Tiga bulan Vincentius Setiawan Triatmodjo di dalam kandungan Sutarti. Romo Markus Fortner SCY memberkati kandungan itu dan mengatakan hal yang sama sebanyak 3 kali. Nanti anakmu jadi pastor. Sejak saat itu, Sukidi dan Sutarti semakin rajin berdoa, khususnya doa rosario, dan yakin anaknya kelak akan menjadi seorang pastor. Siapa menyangka ungkapan itu menjadi kenyataan. Pada tanggal 25 Januari 2000, Vincentius Setiawan Triatmodjo ditahbiskan menjadi seorang pastor untuk Keuskupan Agung Palembang. Sukidi tidak berhenti berdoa ketika anaknya telah menjadi pastor. Merasa disayang oleh ibunya, Bunda Maria, Sukidi dengan kerendahan hati dan penuh iman memanjatkan 3 permohonan yang selalu ia bawa dalam doa. Salah satu permohonannya adalah Afin menjadi uskup. Tahun 2009, ketika ayahnya mengalami sakit berat, Romo Afin harus berangkat studi ke Perancis dan ia berpesan kepada ayahnya agar menunggu hingga studinya selesai dan kembali ke Indonesia. Waktu terus berjalan. Tahun 2014, Romo Afin, sapaan akrabnya, telah menyelesaikan studinya dan kembali ke tanah air Indonesia. Sukidi menyambut dengan sukacita. Satu demi satu permohonan Sukidi dikabulkan. 6 tahun sejak kembalinya Romo Afin ke Indonesia, ayahnya, Mikael Sukidi, menghadap Sang Pencipta. 1 tahun kemudian, Maria Magdalena Sutarti juga menghadap Sang Pencipta. Iman yang telah ditanamkan oleh Sukidi dan Sutarti kepada anak-anaknya membuat Justina Mulyawati
kakak dari Romo Afin, melanjutkan doa permohonan orang tuanya yang mengharapkan adiknya menjadi seorang uskup. Doa dari Bapak Paulus Mikael Sukidi dan Ibu Maria Magdalena Sutarti, hendaknya Bunda Maria mau meneruskan kepada Tuhan Yesus Kristus agar Afin menjadi uskup. Meski saya sendiri tidak rutin setiap hari, tetapi suami saya bisa setiap hari berdoa rosario. Suatu hari, Justina mendapat telepon dari seorang romo. Justina, segeralah kamu berdoa. Berdoa untuk wujud apa, Romo? Pokoknya kamu berdoa. Beberapa waktu kemudian, Justina mendapat kabar bahwa adiknya terpilih menjadi uskup. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Inferno tuo laxaborete, inferno tuo laxaborete. Timon setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah takut dikau Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjala manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Kesan waktu terpilih ya, pertama kaget, lalu yang kedua tidak bisa ngomong apa-apa karena yang terbayang secara spontan jadi uskup itu berarti akan mendapat tugas yang sangat berat, tapi juga lebih-lebih menjadi sangat terbatas dalam ruang gerak dibandingkan ketika masih menjadi imam. Saya bisa ke sana kemari, entah olahraga juga bisa, olahraga apapun begitu, pergi kemana juga tidak ada yang membatasi. Kalau sudah jadi uskup berarti sepertinya semua itu akan hilang, lalu saya akan
sangat terbatas, terutama dalam ruang gerak. Tapi lebih dari itu ya tentu tanggung jawab yang besar akan segera datang dan saya pikul penderitaannya juga jauh lebih berat. Apalagi saya tidak mengenal sama sekali dalam tanda kutip Keuskupan Tanjung Karang. Jadi yang terbayang pertama adalah rasanya dunia akan berubah begitu. Pelajari sedikit, saya melihat ada bonus yang lumayan banyak untuk Keuskupan Tanjung Karang. Adanya secara modal yang sudah cukup, ada SDM, ada tempat yang boleh dikatakan tidak terlalu besar seperti Utara Palembang. Jarak yang bisa ditempuh itu relatif terjangkau. Lalu kemudian banyak tempat yang bagus untuk kemungkinan hal-hal yang baik di masa depan. Maka saya mengatakan bahwa modal sudah cukup, bonusnya cukup banyak. Jadi ke depan saya berharap bisa memanfaatkan semua itu dalam kerjasama dengan para imam dan seluruh umat ya untuk membuat sesuatu yang lebih baik di Keuskupan Tanjung Karang, dan terutama untuk kesempatan yang makin relevan, yaitu gereja menjadi garam dan terang. Itu artinya gereja yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Nah, saya kira saat ini saya sebut relevan karena memang kebutuhan untuk kesejahteraan umum di mana seluruh masyarakat Provinsi Lampung mengalami kesejahteraan itu masih jauh dari harapan. Maka gereja harus mengambil peran atau ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan umum itu menjadi cita-cita bersama. Maka gereja juga saya kira sangat dituntut untuk bisa ambil bagian di dalamnya. Moto yang saya pilih In Virgo Tuo Laxaborete dari Lukas bab 5 ayat 5. Itu yang saya pilih, artinya berdasarkan refleksi saya, tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Arti yang lain bisa dikatakan, tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, maka aku melakukan apa yang Tuhan suruh itu, yaitu menebarkan jala. Atau tetapi karena kehendakmu atau Tuhan yang mengatakan, maka saya menebarkan jala. Nah, konteksnya ini adalah Petrus yang saya refleksi sebagai orang yang sebetulnya sangat punya pengalaman di dunia nelayan untuk mencari ikan di Danau Galilea, Danau Genesaret. Tiba-tiba berhadapan dengan Yesus yang penuh kuasa, sangat berwibawa begitu, sehingga apa yang selama ini begitu diandalkan oleh Petrus yang pasti juga sangat tahu seluk-beluk Danau Galilea, kapan dapat ikan, di mana dapat ikan besar, atau tempat-tempat mana saja yang ikannya banyak, ya. Tiba-tiba semalaman dia tidak mendapat apa-apa. Maka ketika diperintahkan oleh Yesus, Simon, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahumu, ya Petrus sebetulnya secara spontan mengatakan itu tidak mungkin, ya, karena ini sudah pagi, lalu ikan sudah tidak ada, sudah jauh ke dalam, pasti tidak akan terjangkau oleh jala, ya. Tetapi tidak tahu kenapa Petrus yang sebetulnya bisa saja membuat argumen balik kepada Yesus bahwa ini menangkap ikan di pagi hari ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi melakukannya juga. Ya, tidak lain adalah karena Petrus sebetulnya sudah tahu siapa Yesus ini, sudah pernah mendengar begitu hebatnya Yesus ini, dan sekarang sebagai anak muda yang ada di depannya memerintahkan Petrus untuk menebarkan jala. Nah, saya merefleksi bahwa
sebetulnya sikap Petrus itu adalah sikap kita semua, yaitu di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak punya daya, sangat terbatas dan rapuh. Tetapi kalau Tuhan menghendaki maka sesuatu bisa terjadi. Jadi maka saya pilih ya karena sabda Tuhan maka aku tebarkan jalan juga. Arti lagunya secara singkat langsung saya jelaskan di bagian perisai itu ada 5 ruang yang saya refleksi sebagai 5 pilar gereja. Jadi gambar-gambar yang ada di masing-masing ruang itu memberi makna tentang masing-masing pilar. Nah, kita tahu ada 5 pilar gereja, yaitu kerugma atau katekese, ini pengajaran benar gereja. Kemudian ada pilar liturgia, ini tata peribadatan, relasi kita secara rohani dengan Allah melalui ibadat suci. Kemudian ada pilar koinonia atau persekutuan atau komunio, mengatakan bahwa kita sudah dipersatukan dalam komunio dengan gereja umat Allah sendiri melalui baptisan kita. Kemudian ada ruang diakonia atau pilar diakonia atau pelayanan, ini tugas kita melayani sesama. Dan kemudian ada pilar martiria, itu artinya kesaksian kita. Nah, saya lebih memilih mengikuti pembagian bahwa 3 pilar pertama, yaitu kerugma, liturgia, dan koinonia, itu adalah sisi internal gereja. Artinya punya pengajaran yang benar, melakukan ibadat yang benar, bersekutu dengan benar, itu bagian internal atau tugas kita ke dalam. Lalu ada 2 pilar berikut, yaitu diakonia dan martiria. Pelayanan dan kesaksian itu adalah pilar eksternal, artinya tugas kita melayani sesama dan memberi kesaksian tentang kebenaran kepada dunia. Itu tadi salah satunya. Diakonia itu untuk mengabdi kepada kesejahteraan atau kepentingan umum. Kurang lebih begitu secara singkat makna dari logo yang saya pilih. Kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Verbo tuo laxaborete, in verbo tuo laxaborete. Iman setelah kau teguhkan Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, juga Monsinyur Antonius Subianto. Setelah ini akan ada prosesi penyambutan yang akan dilakukan oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Untuk Kardinal Ignatius Suharyo dan Monsinyur Antonius kami perkenankan untuk memasuki tempat acara dan sekaligus berganti.
Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In ferro tuo laksa borete, in ferro tuo laksa borete. Timon setelah kau Baik saudara, kembali lagi bersama saya. Saat ini saya sedang bersama salah satu OMK yang terlibat dalam perayaan Ekaristi Tabisan Uskup ini. Baik, kita langsung berkenalan saja. Kak, dengan siapa namanya dan mengambil peran apa dalam perayaan Ekaristi kali ini? Oke, perkenalkan nama saya Catherine Simatupang. Saya berasal dari OMK Hanura. Dan di sini saya berperan sebagai LO yang bertugas di Wisma Albertus begitu. Baik. Kak, bagaimana nih perasaannya bisa terlibat di acara yang luar biasa ini yang pastinya juga menjadi pesta iman bagi umat di Keuskupan Tanjung Karang. Bagaimana perasaannya Kak bisa terlibat? Kalau aku pribadi tentu saja sangat merasa senang sekali dan bangga ya tentunya karena bisa terlibat dalam acara seperti ini. Itu sih paling. Terakhir nih Kak, apa harapannya untuk Monsinyur yang akan ditabiskan, Monsinyur Raffin? Tentu saja saya merasa harapannya itu semoga Monsinyur Vincentius bisa menjadi gembala yang baik serta mendukung kami sebagai orang muda supaya bisa lebih bangkit lagi dari sebelum-sebelumnya seperti itu Kak. Baik, terima kasih waktunya Kakak. Kita akan kembali mencari narasumber yang akan bisa kita tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan peranannya dalam perayaan Ekaristi Tabisan ini. Siapa kau cinta aku dengan segenap hatimu melebihi mereka saudara-saudaramu. Tuhan Engkau tahu segala sesuatu, Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, gembalakanlah dombaku dan kuserahkan padamu kunci kerajaanku. In fervo tuo laksa in fervo tuo laksa
Indonesia yaitu Monsinyur Piero Piopo. Bisa kita saksikan bersama-sama prosesi penyambutan yang juga akan dilakukan oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Selamat datang Bapak Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Kami mohon Monsinyur Yohanes Harun Yuwono berkenan mengalungkan selendang tapis. Tapis merupakan salah satu kekayaan masyarakat Lampung. Ia ditenun dari benang katun dan benang emas. Tapis juga merupakan tanda kesucian dan salah satu tanda dalam upacara keagamaan. Baik saudara, saat ini saya sedang bersama dengan ibu yang cantik. Kita akan langsung saja bertanya, silakan ibu, namanya siapa dan mengambil peran apa dalam perayaan Ekaristi ini? Nama saya Ita, panjangnya sih Marieta, biasa dipanggil Ita. Kebetulan dalam tabisan uskup ini saya salah satu anggota paduan suaranya. Dan saya juga kalau di stasi merangkap sebenarnya komsosnya stasi Teluk Betung. Jadi ya kalau ada foto-foto atau apa kita juga ya nyelip-nyelip dikit bisa ambil. Karena kan orang bilang ini sejarah gitu loh, peristiwa langka. Nah ikut kur aja juga sudah apa ya, wah bisa duduk di dalam gereja menyaksikan peristiwa apa ya gitu loh. Nah bagaimana itu Bu perasaannya bisa terlibat langsung dalam sejarah Keuskupan Tanjung Karang ini loh? Bagaimana perasaannya Bu? Ya seneng banget ya, seneng dan bangga lah gitu loh. Baik Bu, yang terakhir nih, apa harapan Ibu untuk Monsinyur yang akan ditabiskan Monsinyur Afin? Kita sih sebagai umat pengen itu Monsinyur yang merangkul semua umat ya. Jadi ya dari semua kalangan, dari atas, bawah, terus ya menjadi bapak kita gitu loh. Jadi dan menjadi panutan kita terutama dalam beriman secara khusus di Katolik gitu. Terima kasih banyak Ibu Ita. Siapa kau cinta aku dengan segenap hatimu, melebihi mereka saudara-saudaramu. Tuhan Engkau tahu segala sesuatu, Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, gembalakanlah dombaku dan kuserahkan padamu kunci kerajaanku. In fervo tuo laxa
in fervo tuo laxavorete, in fervo tuo laxavorete, in fervo tuo. Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxavorete, in fervo tuo laxavorete. Timon setelah kau Baik saudara, saat ini teguhkan saya sedang bersama seorang suster. Suster, dengan suster siapa dari kongregasi apa? Nama saya Suster Dominika dari kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus, Teluk Betung. Baik, suster, bagaimana perasaannya nih bisa mengikuti perayaan Ekaristi Tahbisan Uskupan Tanjung Karang ini? Secara langsung, bagaimana perasaan suster? Kalau bagi saya bersyukur dan sukacita ya boleh langsung mengikuti perayaan Ekaristi ini. Suster, apa harapannya untuk Monsinyur yang akan ditahbiskan, Monsinyur Afin? Harapannya sih untuk Monsinyur Afin semoga menjadi uskup dan menggembalakan umatnya di Keuskupan Tanjung Karang ini dengan penuh sukacita juga dengan penuh kesetiaan. Amin. Terima kasih waktunya Suster Dom. In fervo tuo laxavorete, Timon Binyona, siapa kau cinta aku dengan segenap hatimu melebihi mereka saudara-saudaramu. Tuhan Engkau tahu segala sesuatu, Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, gembalakanlah domba
jiwaku, dan ku serahkan padamu kunci kerajaanku. In fervo tuo laxa orete, 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 in fervo tuo. Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxa orete, in fervo tuo laxa orete. Iman setelah kau teguhkan iman. Baik saudara, saat ini saya sedang bersama salah satu tim kesehatan. Bisa diperkenalkan dahulu Ibu, dengan Ibu siapa? Baik, terima kasih. Saya Dr. Agneta Payungpira. Sudah pensiun, jadi kami tim medis, kami ada dokter ada 8, para medisnya ada 4. Kami tim kesehatan, posnya di belakang panggung, ya. Jadi kalau ada yang kira-kira memerlukan perlu kesehatan, panggung kami di belakang panggung, ya, ruangannya. Satu. Kemudian kami mempersiapkan ada ruang tim kesehatan, kemudian ada ambulans, ya, dan semua tim medis kami di belakang, di depan pintu depan ada 2 orang, di samping juga dokter Ida, di saya samping kiri saya sendiri. Kemudian ada para medis semua, ada juga yang di ruang tim kesehatan untuk mempersiapkan menolong yang bisanya kami ini. Tetapi yang jelas untuk rujukan kami satu di Rumah Sakit Ibu Anak Santa Ana, yang kedua Rumah Sakit Emmanuel. Semoga semua penyelenggaraan ibadat Misa Kudus Tabisan Bapak Uskup MGR Vincentius Setiawan Triatmojo, mari kita doakan semua berjalan dengan baik. Semua baik peserta, semua para uskup terlebih yang jauh-jauh dan dengan romonya, semua ada sehat, juga tim kesehatan ataupun tim keamanan semuanya berjalan baik sehingga semua dapat sukses dan terberkati oleh Bapak Uskup dan semua yang ada. Amin. Wah, persiapannya sangat matang sekali ya ini dari tim kesehatan. Sempat rapat 2 kali. Ya. Baik, terakhir Ibu, apa harapan Ibu khusus untuk Monsinyur Afin yang akan ditabiskan ini? Baik, kami senang dan bersyukur sudah memiliki Bapak Uskup yang baru. Kurang lebih 10 tahun lalu
MGR Yohanes Harun, kami juga tetap tim medis. Jadi kita harapkan untuk Bapak Uskup Vincentius Setiawan Triatmojo bisa mengayomi kami semua, baik para imam, penggembala, para biarawati, dan juga kami umat yang di Keuskupan Tanjung Karang ini semua datang dengan harapan mendapat berkat dan kemudian berjalan dengan baik ya, karena Lampung ini daerah yang betul-betul juga sumber para biarawan dan biarawati, terutama daerah Pringsewu, Gisting ya, dan juga sekolah-sekolah Katolik juga banyak. Jadi harap Bapak Uskup bisa juga mengayomi kami semua ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Iya. In fervo tuo lassavorete, in fervo tuo lassavorete, in fervo tuo. Baik saudara, saat ini di kesempatan yang istimewa ini saya sedang bersama salah satu uskup. Kita langsung saja perkenalkan ya, dari keuskupan mana? Saya Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak. Wah, keren. Ini adalah Uskup Agung Pontianak. Monsinyur, saya mau bertanya, bagaimana komentarnya, tanggapannya terkait dengan perayaan Misa Tabisan untuk Uskup Tanjung Karang ini? Pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat kepada Monsinyur Afin, selamat kepada umat Katolik Tanjung Karang, dan sejauh yang saya dengar, Monsinyur Afin ini sudah lama-lama ditunggu ya. Tentu dengan penunggangan yang lama dan tradisinya harapan ini, saya mendoakan agar seluruh umat mendukung uskup yang baru ini demi perkembangan umat Katolik khususnya di Tanjung Karang ini ya. Baik Monsinyur, apa harapannya secara khusus untuk Monsinyur Afin yang akan ditabiskan? Seperti dikatakan semalam, seorang gembala itu, gembala yang baik adalah seharusnya berbau domba. Jadi kata kunci sekarang bagaimanapun sebagai seorang uskup, hanya bisa menggembala dombanya kalau mengenal domba-dombanya. Cara mengenalnya adalah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, sama dengan umat biasa, seperti Yesus datang ke dunia ini juga merendahkan diri. Dengan merendahkan diri, mau bergaul dengan masyarakat yang paling kecil. Dengan cara itu kita mengangkat masyarakat itu ke jenjang lebih tinggi lagi. Dan yang kedua, harapan saya yakin bahwa uskup yang baru ini siap untuk berkorban, menyerahkan seluruh hidupnya demi perkembangan umat khususnya di Tanjung Karang ini. Baik, terima kasih banyak Monsinyur. Terima kasih juga doanya untuk Monsinyur Afin. Selamat. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga, tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo lassavorete, in fervo tuo lassavorete.
Siapa kau cinta aku dengan segenap hatimu, melebihi mereka saudara-saudaramu. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian. Baik saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi perayaan Ekaristi Tahbisan Uskup Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo akan segera dimulai. Saya pamit undur diri, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan hikmat dan kusyuk. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Pentahbisan Uskup Tanjung Karang. Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In ferro tuo laksa borete, in ferro tuo laksa borete. Timon setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah kaku di kau Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjala manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laksa borete, in fervo tuo laksa borete.
Yona, siapa kau cinta aku dengan segenap hatimu, melebihi mereka saudara-saudaramu. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, gembalakanlah dombaku dan kuserahkan padamu kunci kerajaanku. In fervo tuo laksa orete, in fervo tuo laksa orete, in fervo tuo laksa orete, in fervo tuo laksa orete. Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laksa orete, in fervo tuo laksa orete. Timon setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah takut dikau Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjalan manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laksa orete, in fervo tuo laksa orete. Maupun dokumentasi lainnya selain dari pihak Komsos. Dokumentasi akan
Siapa kau cinta aku dengan segenap hatimu, melebihi mereka saudara-saudaramu. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, gembalakanlah dombaku dan kuserahkan padamu kunci kerajaanku. In fervo tuo laxavorete, in fervo tuo laxavorete, in fervo tuo laxavorete, in fervo tuo laxavorete. Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxavorete, in fervo tuo laxavorete. Timon setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah takut jika Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjala manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga.
Apa kau cinta aku dengan segenap hatimu, melebihi mereka saudara-saudaramu. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, Bapak Ibu terkasih, selamat datang di Gereja Katolik Ratu Damai Teluk Betung. Mohon untuk menjadi perhatian kita semua agar selama misa nanti tidak diperkenankan untuk melakukan pengambilan foto maupun dokumentasi lainnya selain dari pihak Komsos. Dokumentasi akan dibagikan setelah acara selesai. Handphone maupun alat komunikasi lainnya mohon dinonaktifkan. Setelah misa selesai, panitia akan membagikan snack di setiap pintu keluar gereja. Mohon agar tetap menjaga ketertiban. Snack untuk para romo akan dibagikan di ruang GSG tempat romo berganti kasula. Sedangkan snack untuk para uskup akan disediakan di meja VIP yang berada di depan panggung acara. Setelah itu, kita semua diundang pada acara ramah tamah yang diadakan di depan panggung halaman parkir gereja. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang dicintai Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Paroki Ratu Damai ini. Kita bersama-sama hari ini hendak bersyukur kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi atas anugerahnya berupa terpilihnya Uskup baru, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo yang akan ditabiskan sebagai Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Tentang siapakah Romo Vincentius Setiawan Triatmojo, sedikit ingin saya sampaikan di sini bahwa dia terlahir di Sindang Jati Rejang Lebong, Curug, Bengkulu, tanggal 5 April 1971, ditabiskan menjadi diakon di Gereja Santo Petrus, STSP itu Seminari Tinggi Santo Petrus, Pematang Siantar, 6 Juli 1999. Kemudian ditabiskan sebagai imam di Katedral Santa Maria Palembang 25 Januari tahun 2000. Lalu latar belakang pendidikannya mulai dari Seminari Menengah Santo Paulus Palembang tahun 1987 sampai 1991, masuk tahun orientasi rohani di Pematang Siantar tahun 1991 sampai 1992, kemudian studi filsafat di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Santo Yohanes Pematang Siantar 1992 sampai 1996, lalu orientasi pastoral di Keuskupan Agung Palembang. Selesai tahun orientasi pastoral, dia studi teologi di Seminari Tinggi Filsafat dan Teologi Santo Yohanes Pematang Siantar tahun 1997 sampai 1999. Kemudian studi teologi biblis dan memperoleh gelar lisensiat di Institut Katolik de Paris, Prancis 2009 sampai 2015. Pengalaman pastoralnya dimulai dari Paroki Trinitas Bangunsari sebagai pastor rekan 25 Januari 2000 sampai dengan 9 Agustus 2001. Kemudian menjadi pastor paroki di Santo Paulus Pelaju
9 Agustus 2001 sampai 9 Juli 2006. Berikutnya lalu menjadi pastor paroki Katedral Santa Maria Palembang, Agustus 2006 sampai 18 Januari 2009. Kemudian sebagai sekretaris Keuskupan Agung Palembang dari tanggal 7 Maret 2004 sampai dengan 18 Januari 2009. Anggota Imam Keuskupan Agung Palembang 9 September 2005 sampai 18 Januari 2009. Bersamaan dengan itu, ia pun menduduki posisi sebagai hakim dan notarius pengadilan gereja Keuskupan Agung Palembang. Kemudian menjadi ketua komisi pengembangan iman itu di Keuskupan Tanjung Karang dan yang tercakup dalam Kitab Suci Katekesi Liturgi dan di Keuskupan Palembang tahun 2012 sampai 2023. Pemimpin perayaan tabisan ini, pentabis utama ialah Monsinyur Yohanes Harun Yono, penabis pendamping 1 Monsinyur Aloysius Sudarso SY, dan penabis pendamping Monsinyur Cornelius Sipayung OFM. Mari kita bersama-sama berdiri dan menyambut prosesi para imam dengan iringan lagu. Kekal
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama
pada hari raya Santo Yosef mengawali bulan Rosario, bulan Maria. Dalam tahun devosional Ardas Keuskupan Tanjung Karang, kita merayakan peristiwa penting, peristiwa bersejarah di Gereja Ratu Damai Teluk Betung ini, memberikan dukungan dan doa bagi Uskup terpilih Keuskupan Tanjung Karang, Reverendus Dominus Vincentius Setiawan Triatmojo, yang akan ditabiskan dalam upacara yang agung dan suci ini. Marilah kita mohon agar dengan motu in verbo tuo laxaporete, ia dapat menjadi gembala yang baik, imam yang suci, dan guru yang bijaksana bagi umat Keuskupan Tanjung Karang. Marilah kita satukan hati dan doa kita dalam perayaan Ekaristi ini, agar gembala kita ini dapat menjalani perutusan dan hidupnya dengan penuh cinta dan kesetiaan. Sambil menyadari bahwa Tuhan Yesus mengetahui isi hati kita, marilah kita mohon rahmat agar kita dibarui, supaya layak ambil bagian dalam misteri suci ini. Kita dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati bersama mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putera Allah yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia.
dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa, hanya oleh rahmat-Mu yang berlimpah ruah, Engkau memilih hamba dan imam-Mu, Vincentius Setiawan Triatmojo, untuk memimpin gereja-Mu di Keuskupan Tanjung Karang. Semoga dia pantas menunaikan tugasnya sebagai uskup. Bimbinglah dia dalam segala sesuatu, agar memimpin umat yang dipercayakan kepadanya dengan perkataan dan teladan hidup. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim ada di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan.
Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama, ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka,
Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, "Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang." Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain pun, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kini kita akan mengikuti upacara penahbisan uskup yang baru. Mari sekarang kita berdiri untuk memohon kehadiran Roh Kudus dalam upacara suci ini dengan menyanyikan "Datanglah ya Roh Pencipta". Datanglah ya Roh Pencipta, kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu jiwa
Bapak Uskup yang mulia, kami umat Keuskupan Tanjung Karang memohon, berkenanlah kiranya Bapak Uskup menahbiskan Romo Vincentius Setiawan Triatmojo menjadi Uskup Tanjung Karang. Apakah pastor telah mendapat mandat dari tahta apostolik? Kami telah mendapat. Silahkan surat ditunjukkan kepada kami dan kemudian dibacakan. Fransiskus, Uskup Roma, hamba dari segala hamba Allah, kepada putra terkasih Vincentius Setiawan Triatmojo dari Klerus Keuskupan Agung Palembang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Kitab Suci, Liturgi dan Katekese dari Keuskupan Agung Palembang, yang diangkat menjadi Uskup Tanjung Karang, salam dan berkat apostolik. Seperti yang Anda ketahui, gereja itu bagaikan bahtera yang besar yang dibimbing Kristus untuk mengarungi lautan dunia ini dengan penuh keyakinan menuju pelabuhan surgawi. Dan kami melalui rahmat ilahi yang telah ditetapkan sebagai penerus Rasul Petrus, hendak menetapkan juru kemudi yang layak dalam semua komunitas
Gereja Katolik. Kini perhatian kami diarahkan dengan kasih sayang khusus kepada gereja lokal Tanjung Karang yang rindu untuk memiliki gembala yang baru setelah saudara kami yang terhormat Uskup Yohanes Harun Yuwono diangkat ke takhta metropolitan Palembang. Oleh karena itu, kami memandang Anda, putra terkasih, yang telah bekerja dengan tekun di gereja lokal Anda dan memperlihatkan anugerah pikiran dan hati yang luhur, beserta dengan kecerdasan pastoral dan keterampilan administratif yang terpuji. Jadi, karena bagi kami, Anda adalah pribadi yang layak dan pantas, maka setelah mendengar pendapat dari dikasteri untuk penginjilan dan dengan kepenuhan otoritas apostolik kami dan melalui surat ini, kami mengangkat dan menyatakan Anda sebagai Uskup Tanjung Karang dengan semua hak dan kewajiban terkait menurut hukum kanonik. Dengan demikian, kami mengizinkan Anda untuk menerima tabisan episkopal di luar kota Roma dari seorang uskup Katolik, seraya menaati norma-norma liturgi. Sebelumnya, hendaklah Anda mengucapkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaan kepada kami dan para penerus kami. Anda juga akan memberitahukan klerus dan umat beriman di keuskupan Anda, sehingga mereka dapat menerima Anda dan mengikuti Anda dengan semangat yang gembira dan murah hati. Terakhir, putra terkasih, kami menyerahkan pelayanan episkopal Anda kepada Bunda Allah yang amat manis dan suci, Perawan Maria, agar sebagaimana di ruang atas in menopang doa-doa para rasul, maka semoga ia juga memohon rahmat sehingga Anda dapat menjalankan pelayanan episkopal dengan setia, diberikan di Roma, di Istana Lateran pada 17 Desember 2022, tahun ke-10 kepausan kami. Fransiskus Paus. Syukur kepada Allah. Umat sekalian, para Bapak Uskup, Salam, salam sukacita, salam. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa hari ini merupakan peristiwa bersejarah bagi Keuskupan Tanjung Karang dan Keuskupan Agung Palembang. Ada 3 pemeran utama dalam peristiwa ini,
dalam jangkauan pemikiran saya. Mereka itu adalah Monsinyur Aloysius Sudarso, merupakan Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang, kemudian Monsinyur Harun Wiono adalah uskup sebelumnya Uskup Tanjung Karang dan administrator apostolik setelah beliau diangkat menjadi uskup Keuskupan Agung Palembang. Dan tentu saja orang ketiga ialah Monsinyur Vincentius. Dia adalah uskup terpilih Tanjung Karang, tapi sebelumnya dia menjadi orang penting dalam karya liturgi di Keuskupan Agung Palembang. Jadi dua keuskupan ini memang hari ini merayakan sesuatu peristiwa yang amat penting. Nah, memperhatikan peran ketiga orang ini dalam peristiwa istimewa ini, saya terdorong untuk menciptakan suatu cerita imajinatif. Bertiga menghadap Santo Petrus yang menjadi pemegang pintu surga. Datanglah yang paling senior. Siapa lagi ya? Monsinyur Sudarso. Dan dia berkata kepada Santo Petrus, Santo Petrus, saya sudah cukup berumur ini. Saya minta bukakan pintu surga bagi saya. Tapi Santo Petrus kemudian berkata, Bapak Uskup, saya sudah bicara dengan Tuhan Yesus malam ini dan belum dapat izin dari Yesus untuk buka pintu surga bagi beliau. Jadi Bapak Uskup masih perlu menikmati perayaan-perayaan Ekaristi di Katedral Palembang yang baru dan bagus itu. Kasihan kalau langsung masuk surga itu. Jadi ini dengan taat Monsinyur Sudarso pulang ke dunia dan dia duduk di hadapan Anda semua ini. Lalu datanglah Monsinyur Harun. Santo Petrus melihat Monsinyur Harun dan dia puji. Kenapa? Dia katakan begini, terima kasih Bapak Uskup karena sudah melayani Keuskupan Tanjung Karang sebelumnya dan kini menjadi Uskup Keuskupan Agung Palembang. Luar biasa ketaatan Anda ini. Apa permintaanmu? Merasa masih muda dan kuat karena merokok rupanya. Dia berkata, aku taat mengikuti keputusan Paus yang mengangkat saya menjadi gembala di Keuskupan Agung Palembang. Aku minta doa dan nasihat agar aku bisa menggembalakan umat dengan baik di Keuskupan Agung Palembang. Untung saudara-saudari, Uskup Harun tidak minta langsung masuk surga. Kalau tidak, Nunsius direpotkan lagi membuat terna baru, memilih uskup baru. Dan terakhir, Monsinyur Vincentius muncul dan Petrus berkata yang sama, apa permintaanmu, Bapak Uskup? Dengan tersenyum malu-malu, Monsinyur Vincentius berkata, aku ikut permintaan Monsinyur Harun. Tidak minta masuk surga sekarang ini. Aku minta, bolehkah aku menggunakan kata-katamu in verbo tuo laxaborete untuk menjadi moto penggembalaan saya? Santo Petrus ternyuh
Dan dia berkata, "Oh, silakan Bapak Uskup." Saya amat senang Bapak Uskup mengambil pengakuan saya, ketaatan saya kepada Yesus yang kemudian yang saya katakan, karena sabdamu Tuhan Yesus, kutebarkan jalaku. Jadi silakan. Maka pulanglah Monsinyur Vincent Setiawan Triatmojo dengan senang hati, dan dia mengatakan, umat Keuskupan Tanjung Karang, inilah moto saya yang menggerakkan karya penggembalaanku. In verbo tuo laksabo rete. Demikianlah saudara-saudari, beliau ada di hadapan kita sekalian dengan moto yang menggerakkan karya penggembalaannya di tengah Anda sekalian. Dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang meneguhkan dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah sabda sakti yang menggerakkan, yang menggairahkan, dan dijadikan pedoman oleh Monsinyur Vincentius dalam menggembalakan seluruh umat penggembalaannya. Kita tahu kata-kata ini keluar dari mulut nelayan sederhana yang tegap, kuat, sederhana, yang sudah beberapa lama mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Yesus di sekitar daerah Galilea dan juga di daerah Yudea. Situasi batin Petrus kita ketahui semua kiranya. Tak ada harapan bagi dia untuk menangkap ikan karena mereka sudah mencoba semalam-malaman, tapi tidak ada hasil. Dan berdasarkan pengalaman mereka, mereka tahu bahwa waktunya untuk menangkap ikan sekarang ini tidak tepat. Jadi dalam pikiran Petrus tidak ada harapan, jalan buntu untuk menangkap ikan. Tetapi perintah Yesus ini mengejutkan Petrus. Petrus terbuka mengikuti perintah Yesus. Dan di sini saudara-saudari, Tuhan membuka suatu horizon baru bagi Petrus. Tuhan meyakinkan Petrus, bertolaklah lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bagi saya, seruan Yesus ini mengandung hal yang mencerahkan Petrus di hadapan kebuntuan, kesulitan. Sabda Yesus membuka kesempitan pandangan manusia yang hanya melihat soal-soal dalam hidup ini hanya berdasarkan pertimbangan akal manusia saja. Tuhan sendiri meretas kemandekan kita dalam menjalani hidup ini. Tuhan membuka suatu cakrawala baru yang penuh berlimpah akan hal yang baik. Dan sesungguhnya itulah yang juga disampaikan kepada kita dalam bacaan pertama tadi, dalam bacaan kedua, pengalaman Petrus di Yope. Dibukalah pikiran cakrawala baru oleh Roh Tuhan yang datang kepada Petrus, bahwa yang menerima firman Tuhan itu bukan hanya orang-orang Yahudi yang bersunat, tetapi bangsa-bangsa lain juga dapat menjadi pengikut Kristus yang setia. Dibukalah wawasan Santo Petrus ini. Dan Petrus pada titik nadir dari akal sehatnya, dia melangkah lebih dengan percaya, bukan lagi dengan pengandaian pemikirannya saja, tetapi dia lebih percaya kepada sabda Yesus. Dan dia mengatakan, tetapi karena engkau mengatakan itu, kutebarkan jalaku. Petrus taat kepada Yesus. Saudara-saudari, bagi saya inilah keindahan dan kegembiraan seorang
yang beriman kepada Kristus dan gerejanya. Bersama Kristus tidak ada jalan buntu. Bersama Yesus selalu ada jalan baru mengatasi kebuntuan hidup ini. Walaupun kita tahu saudara-saudari, menjadi pengikut Kristus bukan berarti hidup enak-enak saja. Ada jalan salib, ada jalan penderitaan. Tapi bersama Yesus itu kita tidak terhenti pada penderitaan itu, ada kebangkitan. Maka saya meyakini berjalan bersama Yesus itu kita pasti menemukan jalan-jalan keluar dikala kita mengalami kesulitan, kebuntuan dalam hidup ini. Sehingga hemat saya, pilihan teks yang menggerakkan Monsinyur Vincentius ini juga mestinya meneguhkan kita sekalian. Karena siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kebuntuan, kesulitan dalam hidup ini? Tetapi yang istimewa, saudara-saudari, Anda percaya kepada Kristus, Bapak Uskup apalagi. Maka berhadapan dengan itu kita pasti bisa menemukan jalan keluar dari kebuntuan itu. Yang penting kita percaya sungguh-sungguh. Saudara dan saudari yang saya kasihi, satu hal lain lagi yang hemat saya menarik dari peristiwa Petrus tadi, bahwa bersamaan dengan peristiwa itu akhirnya Petrus sadar diri. Dia tahu dirinya sebagai orang yang berdosa. Maka dia dengan rendah hati mengakui, Tuhan, saya tidak pantas pergilah aku daripadamu, sebab aku orang berdosa. Hanya orang yang sadar dirinya bisa mengakui itu. Tetapi sekali lagi saudara-saudari, Tuhan kita itu hebat. Amin. Tuhan kita itu, dia tidak melihat kelemahan, tapi dia justru menaruh kepercayaan dengan belas kasihnya yang luar biasa. Dia mengajak Petrus, jangan takut Petrus, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Pada saat Petrus merasa dirinya sebagai orang berdosa yang punya kelemahan, pada saat itulah Yesus datang mengangkat dia, engkau kujadikan menjadi penjala manusia. Disitulah Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang senantiasa mau membangkitkan kita dari keterpurukan kita, tapi juga ialah bahwa Tuhan kita melibatkan kita semua dalam karya perutusannya. Akhirnya saudara-saudari terkasih, dengan dinyatakannya kepada kita jawaban Petrus ini sebagai moto Bapak Uskup Vincentius, sesungguhnya mudah-mudahan saya tidak salah ya, minta maaf kalau saya salah tafsirkan apa yang tergerak dalam batin Monsinyur, tapi saya membahasakannya kurang lebih Bapak Uskup kita mengajak kita semua untuk 3 hal ini. Yang pertama, marilah kita menjalani hari-hari hidup ini dengan bersandar sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Mari kita membaca dan mendengarkan serta melaksanakan firman Tuhan. Gereja hidup atas dasar firman Tuhan. Yang kedua, gereja bertumbuh dengan terus-menerus tatkala kita juga sadar akan diri kita sebagai orang yang berdosa. Kita juga sadar akan peran kita masing-masing. Ada Bapak Uskup, ada para pastor, ada umat sekalian yang menjadi anggota dewan, entah dewan pastoral paroki, dewan keuangan, atau ketua lingkungan. Kita mesti menyadari diri kita bahwa kita adalah bagian dari gereja kita. Kita punya kelemahan, tetapi juga kita punya keutamaan. Yesus memberi contoh kepada kita
Janganlah menjadi hakim-hakim yang menghakimi kesalahan-kesalahan orang lain, lalu menyingkirkan orang yang kita pandang salah. Yesus mengajak kita semua untuk bertobat. Dan dengan hati yang penuh belas kasih, Yesus mengajak kita sekalian untuk juga menerima sesama kita, berjalan bersama dalam gereja kita dengan kelebihan, kekurangan kita. Kalau memang sadar diri salah, ya bertobatlah. Jangan buat terus-menerus kesalahan. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang terakhir ialah bahwa kita memberikan kepercayaan kepada Petrus, dan tentu saja sampai saat ini kepercayaan itu diberikan kepada Monsinyur Vincent untuk menjadi uskup di keuskupan ini. Tuhan mempercayakan dia agar menjalankan misi itu bersama. Saya kira ini amat penting untuk kita sekalian, untuk berbagi tanggung jawab dan juga melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sebagai pastor paroki, ya bertanggung jawablah sebagai pastor paroki untuk para imam. Jangan menjadi uskup-uskup kecil. Hanya satu uskup di keuskupan itu, dan dialah Monsinyur Vincent. Jadi kita menyadari diri, peran kita masing-masing, dan kita dipercayakan untuk melakukan semua karya pastoral itu dalam semangat, dalam sabda dan firman Tuhan itu yang menggerakkan kita. Kita mempunyai banyak tugas untuk melakukan pertobatan-pertobatan dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam masyarakat kita, dalam gereja kita. Bertobat dari kebiasaan korupsi, bertobat dari kebiasaan memperjualbelikan orang, bertobat dari kebiasaan merusak alam, dan juga merusak persaudaraan antara umat beragama. Itu bisa terjadi, tapi kita punya tanggung jawab untuk membangun kebersamaan ini. Nah, saudara-saudari, hiduplah dengan keyakinan ini. Tuhan selalu membuat kejutan-kejutan dan membuka horizon baru dari keadaan sekarang. Tiada jalan buntu dalam hidup beriman akan Kristus dan gerejanya. Kita bersama Monsinyur Vincentius, kita berseru lantang, in verbo tuo laksabo rete. Amin. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, kini marilah kita ikuti upacara penahbisan uskup. Kita ikuti dengan khidmat. Saudaraku terkasih, Reverendus Dominus Vincentius Setiawan Triatmojo, sejak dahulu kala para pemimpin gereja telah menetapkan bahwa yang akan ditahbiskan menjadi uskup hendaknya ditanyai di hadapan umat mengenai tekadnya untuk menjaga iman dan mengemban jabatan ini. Karena itu, saudaraku terkasih, kami bertanya,
Apakah saudara bersedia seumur hidup dan dengan rahmat Roh Kudus mengemban tugas yang dipercayakan kepada kita oleh para rasul dan yang diserahkan kepada saudara melalui penumpangan tangan kami? Saya bersedia. Apakah saudara bersedia mewartakan Injil Kristus dengan setia dan tekun? Saya bersedia. Apakah saudara bersedia menjaga iman dengan murni dan utuh sesuai tradisi yang selalu dan di mana saja diteruskan dalam gereja sejak zaman para rasul? Saya bersedia. Apakah saudara bersedia membangun tubuh Kristus yaitu gerejanya dan tetap membangun kesatuan dengan kolegialitas para uskup di bawah pimpinan pengganti Santo Petrus Rasul? Saya bersedia. Apakah saudara bersedia dalam kesetiaan sejati tetap taat kepada pengganti Santo Petrus Rasul? Saya bersedia. Apakah saudara bersedia sebagai seorang bapa yang baik memelihara umat Allah yang kudus dan membimbingnya pada jalan keselamatan bersama para imam dan diakon yang adalah rekan-rekan saudara dalam pelayanan umat? Saya bersedia. Apakah saudara bersedia demi nama Tuhan memperlihatkan keramahan dan belas kasih kepada orang miskin, orang asing, dan semua orang yang memerlukan pertolongan? Saya bersedia. Apakah saudara bersedia sebagai gembala yang baik mencari domba-domba yang tersesat dan mengantar mereka kembali ke kawanan Tuhan? Saya bersedia. Apakah saudara bersedia berdoa tanpa henti kepada Allah yang Maha Kuasa bagi umatnya yang kudus yang mengemban jabatan kepenuhan imamat tanpa jela? Dengan bantuan Allah, saya bersedia. Semoga Allah yang telah memulai karya baik di dalam diri saudara menyelesaikannya juga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa memohon supaya cinta kasih Allah yang Maha Kuasa yang menjamin kesejahteraan gereja menganugerahkan kasih karunia-Nya yang berlimpah kepada orang pilihannya ini. Marilah kita berlutut. Diputar menghadap ke sana, duduk. Duduk saja, diputar menghadap ke sana ya. Diputar. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah
Karena pencurahan Roh Kudus, bebaskanlah umatmu. kami orang berdosa. Dengarkanlah umatmu. Semoga Engkau memerintah dan memelihara gerejamu yang kudus. Dengarkanlah umatmu. Semoga Engkau menjaga Bapa Suci dan semua pejabat gerejawi dalam pengabdian yang suci. Semoga Engkau memberkati uskup terpilih ini. Semoga Engkau memberkati dan menguduskan uskup terpilih ini. Semoga Engkau memberkati, menguduskan, dan menapiskan uskup terpilih ini. Semoga Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa. Semoga Engkau menunjukkan belas kasih-Mu kepada orang dalam segala kesusahannya. Semoga Engkau memperkuat dan memelihara kami dalam pengabdian suci kepadamu. Dengarkanlah umatmu. Yesus Putera Allah yang hidup. Dengarkanlah umatmu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Tuhan, sudilah mendengarkan permohonan kami, dan setelah Engkau melimpahkan kuasa imamat kepada hamba-Mu ini, curahkanlah kepadanya kekuatan berkat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdiri. Saudara-saudari terkasih, kini tibalah kita pada puncak ritus tabisan uskup yang sudah berlangsung sejak abad-abad pertama, yakni penumpangan tangan dan doa tabisan oleh para uskup kepada uskup terpilih. Dengan ritus ini, maka uskup terpilih menjadi uskup baru. Dengan tetap berdiri, mari kita ikuti upacara ini dengan khidmat dalam keheningan.
Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa Maha Belas Kasih dan Allah segala penghiburan, yang bersemayam di tempat tinggi dan memandang yang hina dina. Engkau mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Engkau pun menganugerahkan ketetapan-ketetapan kepada gerejamu melalui sabda ilahimu. Sejak awal engkau menetapkan sekelompok orang benar yang adalah keturunan Abraham. Engkau pun mengangkat para pemimpin dan para imam, serta tidak membiarkan tempat kudusmu tanpa pelayan. Sejak awal dunia, engkau selalu menerima pujian dari orang-orang pilihanmu. Curahkanlah ke atas orang pilihanmu ini kekuatan yang berasal darimu, roh yang berkuasa yang engkau berikan kepada putra terkasihmu Yesus Kristus, dan yang dia pun berikan kepada para rasul yang kudus, yang mendirikan gereja di setiap tempat menjadi tempat sucimu, demi kemuliaan dan pujian namamu dengan tak berkesudahan. Bapa, engkau mengenal hati manusia, hambamu ini telah engkau pilih menjadi uskup. Berilah supaya ia sanggup memelihara kawanan sucimu dan tanpa celah hadir di hadapanmu Imam Agung, seraya melayani di kau siang dan malam, agar tak hentinya memantulkan cahaya wajahmu di atas kami dan menunjukkan persembahan gerejamu yang kudus. Karuniakanlah kekuatan roh imamat agung, sehingga ia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa sesuai perintahmu, sehingga ia dapat menyalurkan anugerah sesuai ajaranmu dan melepaskan setiap ikatan sesuai kuasa yang telah engkau berikan kepada para rasul. Semoga ia berkenan kepadamu karena sifatnya yang lemah lembut dan tulus hati, sambil mempersembahkan kepadamu keharuman yang menyenangkan, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, melaluinya kemuliaan dan kekuasaan serta kehormatan disampaikan kepadamu bersama Roh Kudus dalam gereja kudus, sekarang dan selama-lamanya. Pengurapan minyak krisma. Semoga Allah yang telah membuat saudara mengambil bagian dalam imamat agung Kristus, mengurapi saudara dengan minyak suci ini. Dan menjadikan saudara berlimpah dengan berkat rohani. Penyerahan Alkitab. Terimalah Injil ini dan wartakanlah sabda Allah dengan segala kesabaran dan dengan pengajaran yang benar. Pemasangan cincin. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan jagalah dengan tulus mempelai Allah gereja kudus
yang dihiasi dengan iman yang murni. Pengenaan mitra. Terimalah mitra ini. Dan semoga cahaya kekudusan bersinar dalam diri saudara, sehingga pada saat gembala utama menyatakan diri, saudara pantas memperoleh mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar. Penyerahan tongkat gembala. Terimalah tongkat kegembalaan ini, lambang tugas kegembalaan. Jagalah seluruh kawanan domba yang dipercayakan kepada saudara oleh Roh Kudus sebagai uskup mereka yang memimpin gereja Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah uskup keuskupan Tanjung Karang yang baru. Selanjutnya, para uskup yang masuk dalam kolegium para uskup sekarang dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada uskup baru.
saudara-saudari yang terkasih, kini Keuskupan Tanjung Karang telah memiliki uskup yang baru, yaitu Monsinyur Vincentius Setiawan sebagai penerus pemegang tongkat kegembalaan umat yang sebelumnya dipegang oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Dengan demikian terjagalah suksesi apostolik yang dijaga gereja sejak semula. Marilah kita ungkapkan pujian syukur kita bersama kurban Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita lanjutkan persiapan Ekaristi. Serahkan seluruh hidup kami dalam kurban Yesus di kayu salib suci. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam kurban Yesus.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan padamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, untuk memperdalam pengabdian kami kepadamu, kami mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini. Semoga apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang tak layak ini, dengan murah hati Engkau antar menuju kepenuhannya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau telah mengangkat Putra Tunggalmu menjadi Imam Agung perjanjian baru dan kekal. Dengan keputusanmu yang mengagumkan, Engkau berkenan menetapkan agar imamatnya yang tunggal tetap terpelihara di dalam gereja. Sebab Dia tidak hanya melengkapi umat pilihan dengan imamat rajawi, tetapi juga telah memilih sejumlah orang dengan kasih persaudaraan, agar dengan peletakan tangan mereka mengambil bagian dalam pelayanannya yang suci. Dalam namanya mereka memperbarui kurban penebusan manusia, mengidangkan perjamuan Paskah bagi anak-anakmu, memimpin umatmu yang kudus dalam cinta kasih, menguatkan mereka dengan sabda, dan menyegarkan mereka dengan sakramen. Dengan menyerahkan hidupnya bagimu dan bagi keselamatan saudara-saudaranya, mereka berusaha menyerupai citra Kristus sendiri dan teguh memberikan kesaksian iman serta cintanya kepadamu. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu,
Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius Setiawan Triatmojo, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan
kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
yang menghapus dosa dunia. Berilah kami jalan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Siapa? Imam? Ke atas. Imam. Ke atas. Ya.
banyak rintangan yang datang menghadap, aku tetap melayani Tuhan, agar dunia bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Aku melayani dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Yang sedikit. Melayani Tuhan dengan segala rendah hati, layani Tuhan, layani Tuhan, layani Yesus sabda kehidupan, jalan terang bagi dunia. Orang yang percaya padanya, akan dari bahaya. Yesus sabda kehidupan, sabda yang mengandung kebenaran. Orang yang percaya padanya, memperoleh hidup abadi. Yesus sabda kehidupan, wujud nyata Allah Bapa, yang tinggal di antara kita, menyapa manusia. Yesus sabda kehidupan, sabda kasih ilahi. Orang yang percaya padanya akan nikmati kasih sejati. Sabda Tuhan memancarkan cahaya kasih-Nya, hujan indah, tegangan hidup imanku. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mohon, penuhilah dalam diri kami karya penyembuhan belas kasih-Mu. Sempurnakanlah dan peliharalah kami, sehingga dalam segala hal kami selalu menyenangkan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kini para imam diosesan Keuskupan Tanjung Karang bergiliran mencium cincin uskup baru sebagai tanda ketaatan.
bisa duduk. Ya, ya. Oke. Ya, harusnya sudah dilatih dulu. Bermalam ke tempat yang dalam, terlebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahu. Turutlah selama kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Salam persaudaraan, salam ketaatan. Tapi karena sabdamu, ku tebarkan jalan juga. Tapi karena sabdamu, ku tebarkan jalan juga. Inferno tuo, rasa morete. Inferno tuo, rasa morete. Inferno tuo, rasa morete. Inferno tuo, rasa morete. Simon, setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah takut jika Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjala manusia. Tapi karena sabdamu, ku tebarkan jalan juga. Tapi karena sabdamu, ku tebarkan jalan juga. Inferno tuo, rasa morete. Inferno tuo, rasa morete. Inferno tuo, rasa morete. Inferno tuo, rasa morete. Simon bin Yonas, apa kau cinta aku? Dengan segenap hatimu, melebihi mereka saudara-saudaramu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, gembalakanlah dombaku, dan kuserahkan padamu kunci kerajaanku. Saudara-saudari yang terkasih, kini Bapak Uskup baru akan berjalan memberikan berkat perdananya bagi kita sekalian,
Mari kita tetap berdiri mengikutinya untuk menerima berkatnya seraya memandangkan pujian bagi Tuhan.
Romo Paulus Christian Siswantoko akan memperkenalkan para uskup yang hadir dan yang mewakili uskup yang tidak dapat hadir. Saya akan memperkenalkan para Bapak Uskup ataupun Romo yang mewakili Bapak Uskup yang hadir di dalam tahbisan Uskup pada siang ini. Bapak Uskup dan atau yang mewakili mohon berkenan berdiri ketika namanya disebut. Monsinyur Piero Piopo, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Monsinyur Pascalis Bruno, Bapak Uskup Keuskupan Bogor. Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Bapak Uskup Keuskupan Bandung. Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang. Monsinyur Christoporus Triharsono, Bapak Uskup Keuskupan Purwokerto. Romo Eko Budi Susilo, mewakili Bapak Uskup Keuskupan Surabaya. Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan, Bapak Uskup Keuskupan Malang. Monsinyur Agustinus Agus, Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak. Monsinyur Valentino Saeng, Bapak Uskup Keuskupan Sanggau. Monsinyur Samuel Oton Sidin, Bapak Uskup Keuskupan Sintang. Monsinyur Pius Riono Prabdi, Bapak Uskup Keuskupan Ketapang. Monsinyur Justinus Harjo Susanto, Bapak Uskup Keuskupan Agung Samarinda. Monsinyur Petrus Bodeng Timang, Bapak Uskup Keuskupan Banjarmasin. Monsinyur Aloysius Mariati Sutrisno Atmoko, Bapak Uskup Keuskupan Palangkaraya. Monsinyur Paulinus Sian Ola, Bapak Uskup Keuskupan Tanjung Selor. Romo Imade Markosuma, mewakili Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar. Monsinyur Benedictus Estepanus Roli Untu, Bapak Uskup Keuskupan Manado. Monsinyur Senongutra, Bapak Uskup Keuskupan Amboina. Monsinyur Ewaldus Martino Sedu, Bapak Uskup Keuskupan Maumere. Monsinyur Franciscus Kopongkung, Bapak Uskup Keuskupan Larantuka. Monsinyur Siprianus Hormat, Bapak Uskup Keuskupan Ruteng. Monsinyur Sylvester San, Bapak Uskup Keuskupan Denpasar.
Monsinyur Petrus Turang, Bapak Uskup Keuskupan Agung Kupang. Monsinyur Dominico Saku, Bapak Uskup Keuskupan Atambua. Monsinyur Edmund Woga, Bapak Uskup Keuskupan WET Bula. Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, Bapak Uskup Keuskupan Agung Merauke. Monsinyur Januarius Theophilus Matopoyo, Bapak Uskup Keuskupan Jayapura. Monsinyur Aloysius Murwito, Bapak Uskup Keuskupan Agats. Monsinyur Hilarion Datus Lega, Bapak Uskup Keuskupan Manokwari Sorong. Romo Sylvester Boni, mewakili Administrator Diosesan Keuskupan Timika. Monsinyur Cornelius Sipayung, Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan. Monsinyur Franciscus Tuaman Sasvo Sinaga, Bapak Uskup Keuskupan Sibulga. Monsinyur Vitus Rubianto Solikin, Bapak Uskup Keuskupan Padang. Romo Anton Mua, mewakili Bapak Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Yang terakhir, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang. Hadir juga di tengah-tengah kita para Bapak Uskup Emeritus. Monsinyur Aloysius Sudarso, Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang. Monsinyur Nikolaus Adi Seputro, Bapak Emeritus Keuskupan Agung Merauke. Monsinyur Leo Labalajar, Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Jayapura. Terima kasih. Berikut kata sambutan yang pertama dari Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Yang saya muliakan Bapak Duta Besar Monsinyur Uskup Agung Pioro Piopo. Yang saya muliakan Bapak Kardinal, Pak Ignatius Suaryo, para Bapak Uskup terkasih dari seluruh tanah air, para imam yang mewakili para Bapak Uskup, para imam dari berbagai tarekat, juga dari berbagai keuskupan, para frater, bruder, suster, umat Allah yang terkasih, juga dari berbagai keuskupan, para donatur yang hadir, semua dari berbagai keuskupan juga. Malam-malam petik timun, salam saya tabik pun. Ketika saya dulu terpilih menjadi uskup keuskupan Tanjung Karang, saya merasa kok Tanjung Karang hanya mendapat saya.
bukan siapa-siapa. Pada pembubaran panitia tabisan, saya dulu mengatakan selain mengucapkan terima kasih atas jerih payah panitia, saya juga mengatakan Anda sekalian telah selesai bekerja dengan sangat baik, sementara saya baru akan mulai. Doakan saya supaya saya tetap sehat dan bisa bekerja dengan baik. Jangan sampai Anda menjadi spesialis panitia tabisan uskup. Dengan sengaja saya mengatakan itu karena tabisan saya dulu dirasakan sangat meriah dengan liturgi yang sangat indah, sangat bagus. Lebih dari 12.000 umat mengikuti upacara tabisan dengan sangat khusyuk. Ternyata setelah 8 tahun saya di Tanjung Karang, panitia itu harus bekerja kembali untuk upacara tabisan uskup baru. Pastilah keanggotaan panitia berubah, namun saya yakin masih banyak anggota panitia yang 9,5 tahun yang lalu yang sekarang masih terlibat. Dan saya merasakan Anda sekalian telah bekerja dengan sangat baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Pastor Paroki, Ratu Damai, dan semua anggota panitia, saya mengucapkan terima kasih. Di lain pihak, kendati saya harus pergi ke Palembang, saya sangat senang dan bangga bahwa Keuskupan Tanjung Karang mendapatkan cukup uskup baru yang jauh lebih baik dari saya. Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo adalah pribadi multitalent dan sangat kreatif. Saya yakin Tuhan memang sedang bekerja bagi keuskupan kita ini dan terus akan bekerja melalui pribadi-pribadi dan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah kekurangan cara untuk mendampingi, menyertai, dan menjaga umatnya, khususnya umat di Keuskupan Tanjung Karang. Tahun lalu saya bertemu dengan Romo Mark Fortner, SCY, seorang misionaris dari Amerika yang dulu pernah bekerja di Tugu Mulyo, Musirawas. Beliaulah yang mempermandikan Vincentius Setiawan Triatmojo kecil, dan ternyata beliau masih ingat dan sangat senang bahwa dari antara yang beliau permandikan ada yang menjadi imam. Saya waktu itu sudah tahu bahwa Monsinyur Afin terpilih menjadi uskup Keuskupan Tanjung Karang. Namun karena masih harus dirahasiakan, saya tidak mengatakannya kepada Romo Mark Fortner. Saya tidak tahu bagaimana ekspresi beliau andaikan saya memberitahukannya. Sedangkan anak permandiannya menjadi imam saja dia sudah sangat senang, apalagi ini menjadi uskup. Beliau sudah kembali ke Amerika karena cutinya sudah habis, tetapi saya dengar bahwa beliau akan hadir di dalam tabisan ini. Hanya tadi saya tidak melihat. Saya sungguh tidak melihat. Sebelum terpilih menjadi uskup Tanjung Karang, Monsinyur Afin mengemban 3 komisi sekaligus di Keuskupan Agung Palembang: katekese, liturgi, dan kitab suci. Tugas tersebut sudah dijalaninya selama 6 tahun, bahkan lebih. Pada pelaksanaan tugasnya, beliau telah membuat modul-modul katekese untuk para ketua lingkungan, para fasilitator, dengan menekankan ajaran mencintai dan menghidupi kitab suci. Beliau juga telah menciptakan berbagai permainan kartu, bukan untuk judi, melainkan untuk mempermudah mengerti 10 perintah Allah misalnya, 5 perintah gereja, kredo para rasul, dan lain-lain.
Dengan menjadi uskup Tanjung Karang, Keuskupan Agung Palembang sangat kehilangan beliau. Tapi karena gereja memanggilnya untuk tugas yang lebih besar, tentu kami merelakannya. Kemampuannya dalam bidang teologi, katekese, dan kitab suci akan mempermudah melanjutkan arah dasar pastoral Keuskupan Tanjung Karang. Monsinyur Afin mempunyai tokoh-tokoh iman sebagai idolanya, Bunda Maria, Paus Fransiskus, dan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Saya mengerti bahwa ketika tokoh iman tersebut mau menunjukkan semangat hidupnya, Maria adalah seorang hamba Tuhan yang rela menanggung, mengemban tugas dari Tuhan, pun kalau tugas itu berat. Paus Fransiskus adalah seorang pemimpin karismatik yang rendah hati, mempunyai kepedulian tinggi pada kemanusiaan dan lingkungan hidup. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto adalah Uskup Agung Semarang, pahlawan nasional yang mempunyai semboyan terkenal 100% Katolik, 100% Indonesia. Saya merasa bahwa pemilihan tokoh idola tersebut menunjukkan posisi batin dan semangat hidup yang ingin dicapai oleh Romo Bapak Uskup Monsinyur Afin, setia pada Tuhan, pada gereja, dan cinta pada tanah air dan bangsanya. Moto tabisannya dan moto penggembalaan yang beliau pilih sangat indah, in verbo tuo lax saporete, karena sabdamu akan kutebarkan jala juga. Menunjukkan kerendahan hatinya yang mengandalkan sabda Tuhan dan bukan karena ingin melaksanakan kehendaknya sendiri. Semoga dengan moto tersebut, kehendak Tuhan sendiri yang akan terlaksana dalam kegembalaan Bapak Uskup Vincentius Setiawan Triatmojo. Nyiur melambai dipayungi awan gemawan, angin bertiup ke selatan larinya kencang. Monsinyur Afin Setiawan yang budiman, selamat jadi uskup Keuskupan Tanjung Karang. Tomat disambal jangan lupa ditambah bawang. Buah selasih dipersembahkan di hari raya. Selamat tinggal umat Keuskupan Tanjung Karang. Terima kasih Anda telah mendewasakan iman saya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, OSC. Dipersilakan. Yang mulia Duta Besar Vatikan, Nuncio Apostolik untuk Indonesia, Uskup Agung Monsinyur Piero Piopo, Bapak Kardinal, rekan-rekan uskup, para imam, suster, frater, bruder, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur kepada Allah atas peristiwa iman dan rahmat tabisan hari ini. Dan kita tentu bersuka cita atas anugerah yang besar mendapatkan Uskup Tanjung Karang, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Saya lihat yang paling bersuka cita adalah Monsinyur Harun. Maka ketika mengurapi kepala Monsinyur Afin, tidak hanya mengurapi, tapi menggosok-gosok dan mengucek-ngucek rambutnya. Maka mungkin perlu lain kali selain alat-alat liturgi disediakan sisir. Saudara-saudari yang terkasih, ada 7 keutamaan Santo Yosef yang ditulis oleh Sri Paus Fransiskus dalam Surat Apostolik Patris Corde
Di antaranya adalah seorang bapak yang taat dan seorang bapak yang bekerja keras. Santo Yosef yang peringatannya kita rayakan hari ini adalah seorang pekerja keras, hingga ia pun menjadi seorang pelindung para pekerja. Dalam kerja kerasnya Santo Yosef selalu taat kepada Allah. Hidup dan kerjanya adalah ungkapan ketaatannya pada Allah. Setiap kali Santo Yosef diberitahu dalam mimpi oleh malaikat Allah, disposisi batinnya adalah apa yang secara eksplisit dinyatakan oleh Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maka Santo Yosef segera bangun dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh malaikat. Disposisi batin untuk taat kepada Allah inilah yang menjadi pengalaman iman Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo saat diminta menjadi uskup Tanjung Karang. Kalau Tuhan bersabda melalui gereja yang kini digembalakan oleh Sri Paus Fransiskus, Monsinyur Afin pun akan melaksanakan apapun konsekuensinya sebagai konsekuensi dari kesediaannya untuk ditabiskan menjadi imam. Itulah juga yang diungkapkan melalui visi pastoral In verbo tuo laxaborete. Dengan ini Bapak Uskup Afin mengajak umatnya untuk siap melaksanakan sabda Allah sebagaimana Petrus dan teman-temannya yang seharian tak mendapat ikan, tetapi mau menebarkan juga jala karena diperintahkan oleh Yesus. Monsinyur Afin mengajak kita untuk bekerja keras, tidak berleha-leha dalam ketaatan kepada Allah untuk menyejahterakan umat, terutama mereka yang miskin. Tentu terima kasih kami ucapkan juga bersama dengan para uskup kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang telah mempersiapkan dan meneruskan kegembalaan Keuskupan Tanjung Karang kepada Uskup Afin. Terima kasih juga kepada Uskup Agung Emeritus Keuskupan Palembang yang telah mempersiapkan gembala baru untuk Keuskupan Tanjung Karang ini. Selamat datang dan selamat bergabung dengan KWI Monsinyur Afin. Monsinyur sekarang menambah jajaran uskup yang berkumis. Dulu Monsinyur Harun berkumis, tapi dicukur, kemudian dipindah, dicari lagi yang berkumis. Dan Monsinyur Afin tidak mau mencukurnya supaya tetap ada di sini. Ada pepatah, kalau sesama biskota dilarang mendahului, tapi kalau sesama uskup boleh saling memberkati. Tadi Monsinyur Afin ragu-ragu untuk memberkati, maka Uskup Agung Kupang Monsinyur Turang bilang, berkati kami dulu. Monsinyur Afin, kita sudah satu martabat, tidak ada senior, tidak ada junior. Istilahnya, saudara uskup, saya juga uskup. Monsinyur Afin sekali lagi bersama dengan semua uskup Indonesia dan kita yang hadir di sini, saya melantunkan pantun jalan-jalan menyusuri sungai Musi tak melihat batu karang. Lalu pergi ke Wai Sekapung tak terduga bertemu ikan patin. Selamat dan syukur atas pertambahan Uskup Tanjung Karang. Tuhan memberkati Monsinyur Afin. Sebagai tanda bergabung dan bekerja keras, para uskup akan memberikan kenang-kenangan untuk siap bekerja keras. Silakan. Berikutnya kita akan mendengar sambutan dari Yang Mulia Bapak Duta Besar Vatikan
Monsinyur Piero Piopo. Saudara dan saudari yang terkasih, dengan kebahagiaan besar dan rasa syukur mendalam kepada Tuhan, saya bersukacita bersama Anda semua, para klerus, kaum hidup bakti, dan semua umat beriman di Keuskupan Tanjung Karang pada hari penabisan Uskup baru Anda. Tentunya ia adalah anugerah berharga yang telah Tuhan berikan bagi gereja partikular ini yang telah menunggu dan mendoakannya dengan iman dan keteguhan. Tuhan telah memandang seorang imam yang lahir di tanah Sumatera yang terberkati dan terhormat ini, yang diberkasan di komunitas-komunitas gerejawi yang muda dan penuh semangat rohani, yang dibawa ke sini oleh para misionaris yang bersemangat dan yang karyanya dilanjutkan saat ini oleh banyak pekerja Injil yang lahir dan dibina di sini. Dia telah menyempurnakan kepribadiannya melalui studi yang baik di Eropa dan melalui pelayanan yang rendah hati dan penuh semangat di Gereja Metropolitan Palembang yang dipimpin dengan sangat baik oleh Uskup Agung Sudarso dan Uskup Agung Yubono. Oleh karena itu, dia siap membimbing Anda dengan kasih menuju kehidupan Kristiani yang semakin lebih baik dengan komitmen bagi gereja Katolik dan dialog antar agama. Atas nama Bapa Suci yang dengan rendah hati saya wakili di bangsa yang besar dan indah ini, karenanya saya meminta Anda untuk menyambutnya sebagai seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya dan yang berjalan bersama mereka sambil ditemani oleh Yesus yang bangkit dan hidup selamanya. Dan kepada Anda, Uskup baru Monsignor Vincentius, dengan setulus hati saya berharap agar setiap hari bahkan di tengah kesulitan Anda selalu menjawab Yesus dengan murah hati melalui kata-kata yang Anda pilih sebagai moto pelayanan episkopal Anda. Karena sabdamu kutebarkan jala juga. Amin, amin, amin. Yang terakhir kita akan mendengarkan sambutan dari Uskup baru Monsinyur Vincentius. Saya harus ngomong apa? Bahasa Kuyup. Habis dari nangkap ikan, tidak dapat apa-apa. Tapi barusan diberi jala dan pancing oleh Ketua KWI. Berarti saya siap untuk menebarkan jala juga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Nuncius yang taat kepada Bapak Suci untuk memanggil saya
dan saya harus taat kepada beliau. Dengan bahasa Perancis bergembira mengatakan Bapak Suci memilih saudara menjadi uskup. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Katanya apakah bisa menolak? Kalau dikatakan seorang imam yang menolak Bapak Suci, pengganti Petrus, berarti tidak mencintai gereja. Artinya tidak boleh nolak. Apakah boleh meminta waktu untuk berpikir? Boleh. Dikasih waktu 15 menit untuk berdoa. Untuk berdoa. Merci beaucoup. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ignatius Kardinal dan Moyono. Inilah gara-gara tadi sudah berganti rupanya. Monsignor Ignatius Suaryo, ya. Dari beliau juga ada inspirasi yang mungkin belum terungkap dalam tulisan. Ketika saya komisi liturgi, kemudian ada polemik di komisi liturgi, ya, karena penetapan TPI yang baru. Kita harus tahu kata-kata Monsignor Kardinal ini, ya. Walaupun ritusnya berbeda atau ritusnya karena Barat, ya, begitu ritus Latin, tapi karena kita gereja Indonesia adalah penganut dari ritus Latin, maka kita dengan rendah hati taat pada ritus itu. Terima kasih, ada inspirasi yang itu juga saya pakai kalau ada banyak polemik di komisi liturgi. Mari kita dengarkan kardinal kita, ya. Terima kasih untuk para uskup, harus urut ya, kepada Monsignor Harun yang menjadi penabis, ya. Sebetulnya penanggung jawab utama. Setelah dipanggil ke kedutaan di bandara, di ruang tunggu saya tanya, siapa yang masukkan nama saya? Kaget ya. Lalu Monsignor Harun menjawab, jangan tanya, ya. Jangan tanya siapa yang masukkan, ya. Jadi tak perlu tahu siapa yang memasukkan nama saya, biar mereka lah yang bertanggung jawab. Ya. Terima kasih Monsignor Ketua KWI, ya, Antonius Benyamin. Saya kira juga ada banyak inspirasi yang sebenarnya kami bisa ambil dari para Bapak Uskup, karena sebenarnya saya tidak pernah menduga akan berada di barisan para rasul Indonesia ini. Ya, Monsignor Turang punya teman terapi TM. Monsignor Rubiatmoko punya teman kumis, ya. Pokoknya hanya itu yang bisa saya persembahkan. Terima kasih pada Bapak Ibu, mudah-mudahan di surga. Bapak Ibu gak jujur, berdoa supaya saya jadi uskup, ya. Kalau tahu saya tidak mau. Payah, angel. Ya, kemudian ternyata Mbak Titin anak pertama yang tahu, karena Bapak Ibu meninggal, doanya diteruskan. Karena yang berdoa Bapak Ibu, maka saya menerima, bertanggung jawab atas apa yang menjadi doa, terutama dengan perantaraan Bunda Maria. Terima kasih untuk keluarga besar yang
sekarang dalam jumlah kecil hadir, karena kalau semua dikumpulkan jumlahnya 4 kampung, pasti tidak cukup ini gereja kita. Ya, mereka sudah berdoa yang sangat mendukung. Ada banyak bule-bule saya yang berjilbab itu, adik-adik kandung ibu. Terima kasih sudah mendukung, datang ke sini. Saya perlu pancing bukan tisu. Ya. Di mana mereka? Bule-bule. Silakan berdiri agak maju. Ini orang-orang yang saya sayangi sejak kecil. Mereka sangat berdekatan dengan keluarga. Ibu sebagai anak tertua kedua, tetapi walaupun adik-adiknya, mereka memanggil ibu saya juga ibu. Dan untuk membahasakan semua anak-anaknya, yang artinya sebetulnya keponakan-keponakan ibu, semua memanggil ibu saya ibu. Maka ibu saya juga menjadi inspirasi bagi kasih yang harus dibagi kepada sebanyak mungkin orang. Dan bersama mereka kami punya keluarga besar yang mungkin boleh disebut juga menjadi cikal bakal desa saya terpilih menjadi desa Pancasila. Idul Fitri, Paskah, Waisak, ya, Natal tidak cukup hanya 3 hari kalau di kampung kami, bisa 1 minggu, dan kami saling berkunjung sampai semua dikunjungi. Dan itu juga yang saya tulis dalam buku kenangan. Ya. Nah, untuk moto saya, karena sudah dijelaskan dengan baik oleh Monsinyur Vitus, kemudian juga dalam khotbah tadi oleh Monsinyur Pascalis, ya, saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi. Terima kasih untuk adik-adik, baik yang IT, yang dari Pelaju, semua yang senantiasa mendukung. Pertama sebenarnya saya pilih kata Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Tapi justru ketika itu mau dipakai untuk alasan semua terlihat jelas bahwa keselamatan semakin relevan dibutuhkan oleh umat manusia pada zaman ini. Saya kira mari bersama-sama mulai keluar ingus, kita masuk ke tempat yang lebih dalam, kita bawa kebaikan untuk sebanyak mungkin orang. Fungsi garam dan terang dari gereja kita supaya kemudian bisa tersebar semakin luas, mulai dari diri kita masing-masing. Sudah hilang, mau bilang terima kasih sudah. Saya kira itu, terima kasih para Bapak Uskup, terimalah kami, terimalah saya di KPI
Nanti tidak tahu, jangan kasih tugas yang berat-berat. Untuk sementara biar saya nikmati kebahagiaan ini. Sekian dan terima kasih. Mengakhiri rangkaian penabisan uskup, kita akan menerima berkat meriah. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, Engkau membimbing umat-Mu dengan belas kasih dan memimpin mereka dengan cinta kasih. Anugerahkanlah roh kebijaksanaan kepada semua orang yang telah Engkau serahkan kuasa untuk memimpin, sehingga dengan memajukan kawanan-Mu yang kudus, mereka boleh menikmati sukacita abadi. Amin. Ya Allah, kuasa-Mu yang agung, Engkau menetapkan jumlah hari dan masa hidup kami. Dengan murah hati pandanglah pengabdian kami yang hina ini, dan anugerahkanlah damai-Mu yang berlimpah untuk zaman kami ini. Amin. Berilah hasil yang indah dari tugas-tugas yang telah Engkau serahkan kepadaku, hamba-Mu yang telah Engkau angkat ke martabat uskup. Semoga hamba berkenan padamu dalam melaksanakan tugas-tugas. Maka tuntunlah hati seluruh umat dan para gembala, sehingga para kawanan selalu taat kepada gembalanya, dan karya para gembala tidak pernah kekurangan bagi para kawanannya. Amin. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Haleluya, haleluya. Sesi foto bersama. Yang pertama, uskup baru dengan para uskup serta romo yang mewakili keuskupan yang hadir. Nanti siap-siap yang kedua, uskup baru dengan keluarga inti. gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditampu, penumpang
kami